peserta Zoom Meeting BTS pada tanggal 20 Desember 2021 yang terhormat. Jumpa lagi dengan saya Perlianada yang akan menemani Anda sekalian pada acara hari ini dengan tema Bisnis Trading Online. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama acara Zoom berlangsung. Yang pertama, dimohon untuk tidak men-share nomor handphone atau kode link referral Anda di kolom chatting. Dan yang kedua, jika Anda ingin menyalakan video, diharapkan menggunakan pakaian yang sopan supaya acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, karena kita kedatangan pembicara kita yaitu beliau yang bernama Pak Nofri Simanjuntak. Beliau merupakan seorang sarjana teknologi informasi, beliau juga seorang trader dan private fund manager sejak tahun 2011. Aktif sebagai edukator sejak tahun 2012, analisis market, dan beliau adalah founder dari komunitas trading tenang senang. Tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan saja pembicara kita hari ini yang luar biasa, yaitu Mr. Nofri Simanjuntak. Selamat malam, Pak. Malam juga, Miss April. Iya, selamat malam ya. Gimana kabarnya, Pak? Saya berkesempatan kali bertemu dengan Bapak pada Zoom kali ini. Salam kenal juga untuk Miss April, salam kenal untuk semua. Kabarnya oke, baik semua luar biasa. Ya, semoga hari ini lancar ya, Pak, untuk memberikan informasinya kepada kita semua. Siap. Baik, Pak Nofri, sungguh terima kasih sudah bersedia hadir dan berbagi untuk komunitas BTS pada malam hari ini. Dengan segala hormat, waktu dan tepat, saya persilahkan ya, Pak. Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Perkenalkan diri dulu, nama lengkap saya Nofri Sapmen Simanjuntak. Singkatnya Nofri Simanjuntak. Kemudian juga saya saat ini online dari coffee shop saya, jadi saya seorang barista juga. Kalau Anda lokasinya di Jakarta, silakan mampir ke FX Gold Coffee dengan konsep drink coffee make money. Sambil minum kopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Jadi welcome untuk yang mau bertanya, diskusi, trading saham, forex, gold, cryptocurrency, karena saya melakukan trading-trading di 4 investasi tersebut dengan waktu mulai tentunya yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya. Kemudian, secara prinsip, hidup kita ini kan ada mimpi ya, dan itu tidak salah. Mimpi yang dimaksud sebetulnya bukan mimpi waktu kita tidur, tetapi lebih tepatnya adalah keinginan. Nah, kemudian keinginan-keinginan kita itu mirip-mirip. Ada yang nanti mimpinya menikah, ya, atau mungkin sebelumnya kuliah menjadi sarjana terus menikah. Ada beberapa varian, tapi secara prinsip kita hidup memiliki mimpi dasar, menikah, kuliah, memiliki keluarga, artinya punya anak, kemudian juga punya kendaraan pribadi, kemudian juga punya rumah pribadi. Secara prinsip sama, setuju? Ayo respon dong. Ayo, saya mau cek respon nih. Setuju ya? Mana responnya? Ya. Ini bukan seminar motivasi, tetapi kita harus yakin bahwa semangat itu perlu untuk sukses ya. Jadi sekali lagi bukan seminar motivasi loh, tetapi awal dari kita sukses tentunya semangat. Dan semangat itu memberikan respon. Karena nggak ada orang yang semangat tapi nggak memberikan respon. Jadi secara prinsip mimpi dasar kita tuh ini. Dan rasanya kita setuju secara prinsip, walaupun mungkin ada varian-variannya. Nah, kemudian tetapi ada satu mimpi yang tertinggal, mungkin Anda tidak menyadarinya. Mimpi apa itu? Mimpi bagaimana kita tetap memiliki uang meskipun sudah pensiun. Dan ini tidak salah dong. Kemudian yang kedua, mimpi untuk tidak membebani anak cucu secara finansial. Betul nggak? Ini sering dilupakan, atau istilah saya tertinggal. Nah, ada mungkin orang bilang begini, Coach, saya baru umur 20, saya baru umur 30, ngapain saya memikirkan sesuatu untuk
pensiun. Karena kan kata-kata pensiun ini bicara tua, senior, dan lain sebagainya. Padahal begini loh, secara prinsip, misalkan kita ingin mendapatkan uang 10 juta bulan depan, dengan uang mendapatkan uang 10 juta besok, kira-kira lebih mudah mana untuk menggapainya? Tolong jawab, 1 bulan atau besok? 1 bulan ya? Nah, itu apa hubungannya dengan yang saya sampaikan? Walaupun mungkin Anda baru berusia 20-30 tahun, tetapi kalau Anda punya planning, nanti misalkan di usia 50 saya harus memiliki uang sekian, dan nanti di usia 60 kita punya anak, kemudian anak kita menikah, punya cucu, kita datang ke rumah anak kita tuh bukan begini, tapi ngasih. Nah, itu mimpi yang sering sekali tidak dirancang, tidak dipersiapkan sejak awal dengan asumsi bahwa kita masih muda, masih 20, masih 30. Ingat, kalau kita punya waktu yang lebih panjang untuk mencapai misalkan omset tertentu, itu kan lebih mudah daripada kita udah usia 40 tahun, sudah usia 50 tahun, baru kita mulai mempersiapkan yang saya sebut itu sebagai mimpi yang tertinggal. Jadi sekali lagi, bukan berarti walaupun kita masih muda, kita tidak mempersiapkan sebuah mimpi yang kemungkinan tertinggal dan akhirnya penyesalan datang belakangan. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang memasuki usia 40, 50, 60, bahkan 70, tetapi secara finansial itu tidak baik. Membebani anaknya, cucunya, pokoknya istilahnya tidak bisa mandiri. Nah, apakah kita mau? Dan berikutnya, bahwa hal tersebut kita persiapkan sejak awal, walaupun masih panjang, karena akan menjadi lebih ringan. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi kepada Anda untuk menyiapkannya dari sekarang, walaupun mungkin umur Anda 25, masuk generasi Z, atau misalkan 30, 35, masuk generasi X, atau misalkan sebelumnya, atau Anda mungkin sudah baby boomer dan lain sebagainya. Tetapi secara prinsip, mimpi ini sering tertinggal. Itu yang saya katakan sebagai mimpi yang tertinggal. Oke, sekarang bagaimana caranya? Untuk itu Anda harus memiliki passive income. Dan passive income ini nanti menimbulkan yang disebut dengan kebebasan finansial atau financial freedom. Di sini, saya bukan ingin menjanjikan Anda hal yang baik-baik saja, tetapi saya justru mengajak Anda untuk bersiap. Dan ini baik adanya. Apa sih yang disebut dengan financial freedom? Definisi financial freedom buat saya adalah bukan kaya raya, bukan. Dan saya bukan orang yang sukses itu menyatakan sebagai uang yang nomor satu, tidak. Tetapi paling tidak, semua kebutuhan kita, bukan keinginan loh. Karena kebutuhan dengan keinginan ini berbeda. Orang punya motor, pengen punya mobil Avanza. Orang sudah punya mobil Avanza, pengen punya Innova. Orang sudah punya Innova, pengen punya Alphard. Nah, itu keinginan. Padahal kebutuhannya cukup Avanza saja. Nah, jadi kembali lagi, yang dimaksud dengan financial freedom itu kita tidak kekurangan sesuai dengan zamannya. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang, nanti 20 tahun kelak, kita tuh harus punya duit berapa. Nah, ini yang penting. Ini penting sekali. Itu yang disebut dengan financial freedom. Nah, sekarang hubungannya dengan passive income tuh apa? Kira-kira ada nggak sebuah aktivitas yang cukup kita kerjakan di awal, tetapi hasilnya bisa terus-menerus kita petik. Nah, itu yang disebut dengan passive income. Nah, untuk ke arah situ, kita harus rintis usaha itu dengan baik, tentunya dengan memperhitungkan resiko. Jangan sampai ingin merintis, tapi malah babak belur. Caranya gimana? Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas yang disebut dengan trading. Salah satunya. Dan ini cocok sekali sebetulnya dengan perkembangan situasi saat ini yang berkaitan dengan work from home, kemudian
COVID-19, dan lain sebagainya. Sekarang kita bedah dulu, kata trading itu apa? Seperti itu kan pertanyaannya. Karena banyak orang yang kurang paham nih, atau hanya di kulitnya aja memahami kata trading. Saya tidak mengarang, tetapi saya ambil dari KBBI bahwa trading itu adalah pekerjaan. Ini kapital loh, bukan permainan. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan main forex. Wong udah pekerjaan kok, walaupun itu hanya istilah saja ya, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu kan dari pikiran kita, kecuali Anda pemain sinetron, antara pikiran dengan kata-kata tuh bisa berbeda, setuju nggak? Tapi itu karena tuntutan peran. Jadi yang namanya trading itu pekerjaan, bukan permainan. Jadi jangan pernah bilang main forex, main gold, main crypto, main saham. Karena orang bule nggak pernah ngomong play gold, play stock, play forex. Nggak ada. Mereka bilang trading forex, gold, crypto, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli. Jadi, di satu sisi kita membeli, kemudian kita tahan barangnya, kemudian kalau sudah mendapatkan keuntungan, kita jual. Jadi sama seperti pedagang di tradisional, karena yang melakukan aktivitas perdagangan disebut pedagang, yang melakukan aktivitas trading disebut dengan trader. Nah, dari situlah kita mendapatkan keuntungan setelah kita menjual dan memberi barang. Barang ini, kapital juga maksudnya ada produknya. Kalau nggak ada produknya, itu bukan dagang. Tinggal nanti karena perkembangan zaman, produknya itu bisa secara fisik, bisa tanpa leverage, bisa secara online. Dulu, waktu kita trading saham, kita harus datang ke bursa. Karena perkembangan zaman, kita bisa melakukan transaksi lewat online. Dulu kalau kita beli saham, kita dapat loh semacam sertifikat. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan zaman. Tetapi, substansinya ada barang yang diperjualbelikan. Masalah fisik atau tidak, itu perkembangan zaman. Dan yang dikatakan tidak fisik umpamanya, bukan berarti nggak ada nilainya. Karena ada juga salah kaprah nih. Kalau kita dagang saham, katanya ada nilainya. Kalau dagang forex, online gak ada nilainya. Padahal nilainya adalah equity itu sendiri. Jadi misalkan di account trading Anda $1.000. $1.000 itulah nilai account Anda. Tapi kan nggak ada duitnya, Coach. Ya ada duitnya kalau Anda withdraw, jadi duit dong. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai salah kaprah mengatakan trading forex gold online tuh nggak ada nilainya. Beda dengan saham. Ada nilainya sejumlah equity itu sendiri. Ini kira-kira keuntungan dari trading yang kita lakukan, khususnya secara online. Dan ini bukan menyatakan yang baik-baik saja, tapi benar adanya kok. Kita tidak perlu cari pembeli, coba Anda dagang, misalkan buka toko online di Topet, Anda perlu cari pembeli. Nah, kalau trading forex, gold, online, cryptocurrency, saham, dan lain sebagainya, Anda nggak perlu cari pembeli. Tidak perlu promosi. Tidak perlu tempat dan lokasi yang strategis. Mohon maaf. Dari toilet aja kita bisa trading. Coba dagang apa dari atas toilet bisa? Ini mohon maaf ya. Saya hanya memberikan gambaran dan ini fakta. Bukan saya melebih-lebihkan. Oke, tidak perlu karyawan. Ingat bahwa di Indonesia ada aturan setiap tahun pasti ada kenaikan. UMP, UMR, dan lain sebagainya. Itu tantangan, saya nggak bilang hambatan. Nah, kalau di trading, kita nggak ada memikirkan karyawan. Dan saya bukan mau mengajak Anda untuk egois. Enggak, tetapi saya memberikan alternatif. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan trading ini, benefitnya apa? Supaya kita jangan langsung aja masuk ke instrumen investasinya tanpa memahami hakikat trading ini dengan baik. Tidak perlu supplier selain broker. Kalau di forex namanya broker, kalau di saham namanya sekuritas, kalau di cryptocurrency
namanya exchange, betul kan? Sama aja itu semua, perantara. Dan broker itu supplier. Sama kalau kita misalkan dagang cabai, kita ambil cabai dari tengkulak umpamanya. Tengkulak ambil dari petani sebagai produsen. Nah, kemudian tidak ada persaingan. Sebelah sell euro USD, kita buy euro USD, nggak ada persaingan. Tapi kalau Anda buka toko furniture, sebelah bisa jadi saingan. Tidak ada perang harga. Harga standar internasional, mau saham yang sifatnya lokal, di broker A, di broker B sama. Cryptocurrency, forex gold dunia sama. Online, fisik, sama loh harganya. Nggak ada harga khusus emas online, tidak ada. Nah, kalau ada perbedaan dikit, mungkin itu spread. Tidak ada sangat liquid. Kalau Anda dagang barang, Anda diskon 50% pun belum tentu langsung laku. Tetapi coba Anda dagang, Anda trading, Anda lepas posisi Anda langsung laku. Kecuali ada misalkan di saham disebut antrian. Tetapi secara prinsip sangat liquid, 24 jam, Senin sampai Sabtu. Bahkan cryptocurrency 7 hari loh. Kalau saham itu kan office hour, waktu lebih fleksibel. Kita bisa memilih. Kalau Anda buka toko tradisional, sektorial, ikuti office hour. Sangat fair. Sangat fair sekali. Ya. Jadi artinya di satu sisi, karena harga standar internasional itu sangat fair. Tidak ada komplain dari klien. Ingat, kalau Anda dagang, ada aja loh komplain. Tidak perlu sogok-menyogok. Saya percepat ini supaya Anda tahu saja. Nggak ada tuh entertainan. Makanya nggak ada korupsi di sini. Nggak ada under table. Tidak perlu izin usaha kalau Anda trading sendiri. Coba kalau Anda misalkan buka UKM pun ada biar bagaimanapun dari kelurahan, dari kecamatan. Tidak mengenal musim, senantiasa prospektif. Nggak ada misalkan, wah, kalau musim lebaran ramai nih dagang ini. Enggak, ini prospektif terus sampai kapanpun. Dan kalau Anda lihat sejarahnya, saham dimulai dari tahun 1900-an di Dow Jones misalkan, Amerika, dan lain sebagainya. Investasi relatif kecil. Misalkan $500, sekarang Anda mau bisnis sektorial $500, mau dagang apa? Enggak mudah loh. Kemudian banyak sekali kesempatan untuk mendapat profit, momentumnya banyak, modal tetap dalam bentuk uang, tidak menjadi peralatan perlengkapan. Coba Anda buka resto, kan bentuknya pindah dari biaya sewa, kemudian renovasi, perlengkapan, peralatan, pasti profit nggak? Enggak. Dapat menghasilkan return investasi yang sangat tinggi. Ini tidak direkomendasikan untuk pemula, tapi potensi itu ada.